Gantiang banyak digunakan sebagai nama nagari di Minangkabau. Demikian juga dengan Lambah dan Balai Gurah, tetapi tidak dengan Panampuang. Tidak ada negara lain di Minangkabau yang bernama Panampuang. Nama ini adalah bentuk keistimewaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nanda Batuah. Hari ini kita akan melakukan perjalanan ke Jorong Suralabuah ke Negarian Panampuang. Ini adalah jorong kedua yang saya lalui. Yang pertama Jorong Suralawi, yang kedua Jorong Suralabuah. Saya akan menceritakan tentang sejarah Panampuang, melanjutkan cerita yang video sebelumnya. Sekarang saya akan menceritakan sejarah Panampuang. Gantiang berubah menjadi Panampuang. Masih dalam satu buku karya Nelvira Sultan Pamenan, buku yang berjudul Nagari Panampuang dalam Tambo Dokumen Peta Cerita dan Kenangan. Ini bagian yang ketiga yang berjudul Gantiang berubah menjadi Panampuang. Ya, kita masuk ke bagian C-nya. Gantiang berubah menjadi Panampuang. Sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya dalam fungsi sebagai Raja Ampe Angke, tugas Nagari Gantiang adalah sebagai Amban Paure atau pengumpul pajak. Tugas sebagai pengumpul pajak yang dipungut oleh nagari-nagari di luar agam ini dilakukan secara turun-temurun. Pemberian tugas ini barangkali didasarkan pada kemampuan Raja Basa sebagai pemimpin Gantiang. Beliau yang pintar berhitung, jujur, tegas, bekerja keras, dan tidak neko-neko. Hal ini dapat dilihat pada keputusannya untuk memilih Gantiang yang berada di atas tebing yang sulit untuk ditanaman padi sebagai tempat pertama menetap. Sifat seperti ini jugalah yang menyebabkan Raja Alam Pagaruyuang memilih Gantiang sebagai penerima titah pertama yang diberikan kepada luar agam. Setelah diterima Gantiang, barulah titah disampaikan oleh Gantiang ke Balai Gurah sebagai daerah yang makmur untuk melanjutkannya ke Biaro dan Lambah. Hasil dari penyampaian titah tersebut selanjutnya dikembalikan lagi ke Gantiang untuk disampaikan kepada Raja Alam. Semua tugas tersebut sifatnya menampuang, baik ame memanah yang dikumpulkan negari-negari maupun titah Raja Alam. Dalam perkembangannya, tugasnya menjadi panampuang yang manintiak di atas atau titah Raja Alam maupun yang tabi dari bawah atau ame menanah taguk bau buang. Perubahan nama Gantiang menjadi Panampuang. Secara semantik, kata Panampuang dapat dijelaskan sebagai berikut. Kata dasarnya adalah tampuang. Awalan pa dapat berarti alat atau wadah. Dengan demikian, kata Panampuang atau penampuangan berarti alat yang digunakan untuk menampuang. Secara luas, negari Panampuang berarti negari yang dapat tugas untuk menampuang berbagai hal yang diperintahkan oleh Raja Alam di Pagaruyuang untuk dilaksanakan oleh negari-negari di luar agam. Kerana tugas yang diemban itulah yang kemudian menjadikan nama Panampuang lebih dikenal daripada Gantiang. Kajian penamaan Gantiang sebagai nama awal negari Panampuang secara semiotik dapat diterima dalam perkembangannya. Gantiang banyak digunakan sebagai nama nagari di Minangkabau. Demikian juga dengan Lambah dan Balai Gurah, tetapi tidak dengan Panampuang. Tidak ada negara lain di Minangkabau yang bernama Panampuang. Nama ini adalah bentuk keistimewaan. Bagian yang D. Negari Panampuang dalam Perang Badri. Perang Badri dalam berbagai perspektif sering dianggap sebagai perang hitam putih yang diasumsikan sebagai perang antara kaum adat dan kaum ulama. Perang ini pada mulanya timbul akibat gerakan pembaruan kehidupan masyarakat oleh para ulama dengan penekanan pada pelaksanaan syariat Islam. Ada beberapa tokoh sentral dalam Perang Badri sebelum kemunculan Tuanku Imam Bonjol sebagai tokoh sentral di akhir Perang Badri. Mereka adalah Harimau dan Salapan dengan tokoh utama Tuanku Nan Renceh dari bangsa Kamang, Luagam. Sulit menemukan data siapa yang menjadi pemimpin di kaum adat pada saat itu. Catatan yang ada hanya memperlihatkan pertentangan antara kaum Padri, pemimpin Tuanku Nan Renceh dengan Tuanku Nan Tuo di Koto Tuo Negari Balai Gurah.
yang juga berada di luar agam. Keduanya adalah guru dan murid. Keduanya adalah ulama yang gigih menyampaikan syariat Islam dan memperbaiki kehidupan masyarakat yang jauh dari ajaran Islam. Bedanya adalah yang satu Tuanku Nantuo dengan pengalamannya mengajarkan dengan perlahan dan kooperatif, sedangkan yang satunya Tuanku Nan Renceh sebagai tokoh muda menjalankannya dengan pola radikal dan sering konfrontatif. Dalam berbagai hal, keduanya sering dipertentangkan, walaupun sebenarnya mereka adalah guru dan murid, dan tujuan mereka adalah sama. Namun berbagai catatan, misalnya catatan fikih Sakhir, seringkali Tuanku Narenceh dianggap sebagai seorang yang kejam. Terkait dengan keberadaan gantiang atau panampuang dalam pergolakan pemikiran dan pertentangan antara kaum adat dan kaum agama, maupun antara ulama golongan tua, Tuanku Nantuo, dengan ulama golongan muda, Tuanku Narenceh, sebelum ditemukan dalam referensi tentang nama tokoh yang ikut berperang. Namun demikian, diperkirakan dalam konflik tersebut, orang penampuang lebih dekat pada kelompok Tuanku Nan Renceh. Kedekatan ini, bila melihat kepada jalur jalan antara Kamang di satu sisi dan Kota Tua di sisi yang lain, penampuang adalah jalur yang bisa dilalui Tuanku Nan Renceh. Ketika berpergian dari Kamang ke Kota Tua, ketika belajar dengan Tuanku Nan Tuo. Hal ini didukung oleh pertanyaan Muerdowo 1963 dalam buku Reflection on Indonesia Art and Culture. Halaman 273 dalam buku tersebut, Muerdowo menuliskan, gerakan ini dengan cepat mendapat dukungan kekuatan dari luar agam, yaitu Panampuang, Baso, Canduang, Kota Tua, dan Kamang. Terima kasih. Ditunggu video part 3 menuju Jorong Kubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.